and fly higher with Cigrace. Tepuk tangan teman-teman buat Cigrace. Pagi Cigrace. Aku share konten ya teman-teman, bentar ya. Kali ini mau minta teman-teman untuk sambilan hitung-hitungan pakai kalkulator. Karena kemarin beberapa waktu lalu kita udah dengar Kojun waktu breakdown layar biru ya. Nah ini aku mau kasih sedikit lagi masukan buat teman-teman semua. Ini nggak lagi ngajarin, tapi aku sendiri juga merasakan kesalahanku ketika aku fokus ke personal selling. Membangun bisnisnya nggak terlalu fokus. Nah ini kalau misalnya ada waktu, ntar pulang, emangnya dari mana kita ya? Ntar kalau misalnya kalian lagi udah selesai acara wake up call ini, coba buka ASN portal, habis itu coba hitung-hitungan, sesekali fokus dengan berapa sih yang kita dapetin, karena kan di dalam statement of account ya, SOA-nya itu kan ada ini, ada perincian detail statement. Nah itu kita bisa lihat personal selling kita berapa, OR kita berapa, royalty kita berapa, kalau udah ada tim ya di bawah ya. Nah itu kalau dihitung-hitung, nanti kita akan lihat ternyata kita mesti fokus di personal selling atau fokus di bangun bisnis. Nah ini hari ini tentang penjual versus pembeli. Oke, kita standby-kan kalkulator, teman-teman boleh buka di handphone atau ambil kalkulatornya sebentar. Kita mau tahu income-nya penjual mie ayam. Nah kita kan tahu nih ada penjual mie ayam kan ada macam-macam tingkatan level-levelnya ya. Kalau abang gerobak, misalnya anggaplah semua sama, 1 jam mereka itu bisa jual sekitar 5 mangkok. Terus 1 hari mereka kerjanya 8 jam. Siapa yang bisa bantuin hitung-hitung nih? Boleh buka mic-nya. 40. Oke, 40. 40 mangkok 1 hari berarti? Iya, betul. Oke, anggap dia nggak mungkin kan kerja sampai full 30 hari. Dia kan juga pasti ada beli bahannya mungkin, atau benerin sesuatu, atau ada waktu buat keluarga. Anggaplah dia kerja 25 hari lah sebulan. Income-nya berapa, Les? 1000 mangkok. Kali keuntungannya ya abang mie ayam kan gak mahal-mahal banget kan, paling 18.000 jualnya. Anggaplah dia untungnya 10.000 lah, udah gede lah 10.000. Jadi dia kan 25 hari kerja Ici ya. Nah 25, berarti dia sebulan bisa untung berapa? Sehari 40 mangkok kali 20 berarti 1000 mangkok Cie. Ya, 10 juta ya. Dikali tadi berapa duit? 10.000. Untungnya. Ya. Betul. Jadi 10 juta ya per bulan ya. Iya. Ya. Nah ini belum potong dia punya benerin gerobak lagi dan lain-lain ya kan. Nah oke, next tingkatan yang lebih tinggi, anggaplah dia udah lumayan ini kan yang mie ayam gerobak ini kan dia dorong kemana-kemana. Biru. Berubah ya kan, pelanggannya berubah. Nah terus dia naik nih, dia cari satu tempat, dia sewa tempat, terus dia bikin pasang tenda, namanya tenda mie ayam ya kan. Nah kalau misalnya tenda mie ayam dia mesti gaji karyawan 1, karena kan dia masak-masak terus kan ada yang nganterin ya kan, terus mungkin ada yang gosen, ada yang mesti ngurusin pengirimannya. Nah harganya udah naik sedikit, anggaplah dia bisa untung 20.000, sama 1 hari juga cuma bisa jual 400 ya tadi ya 1 hari. 5 mangkok. 40 mangkok, oke 1 hari 40 mangkok. Terus dia bisa jualnya sepanjang 25 hari juga. Untungnya udah naik, udah jadi 20.000. Berarti dia bisa untung berapa? 20 juta ya. 20 juta jadinya, Ci. Ya, oke 20 juta belum potong gaji karyawan ya, teman-teman. Ya, jadi sekitar belasan juga, nggak sampai kemana-mana. Itu pun dia mesti bayar sewanya lagi, bayar sewa tendanya lagi kan. Belum tentu kan tenda itu misalnya di mana di tempat yang rame, dan dia punya customer itu datang biasanya orang-orang yang itu-itu aja, karena dia nggak berubah-ubah, dia nggak kemana-mana. Orang yang datang samperin dia. Nah, naik tingkat lagi, ada satu yang namanya warung mie ayam. Udah ada kursinya banyak, yang makan udah lebih banyak, terus juga kelasnya udah mulai menengah, orang-orang udah pada datang kan, udah mulai menengah ke atas. Nah ini anggaplah dia bisa jualnya 30 hari.
full, karena kan dia udah tanggung, udah kadung, udah sewa tempat yang mahal gitu kan, ibaratnya lebih bagus daripada cuma tenda doang. Untungnya 30.000 deh. Sehari bisa 1 jam bisa 5 mangkok, 1 hari bisa 8 jam kerjanya, 30 hari. Untungnya 30.000. Jadi 40 mangkok dikaliin 30 hari dulu ya Ci ya, berarti 1.200 nih. 1.200 dikaliin 30.000 ya. Ya, betul. Oke. 36 juta Ci. 36 juta udah lumayan ya, teman-teman, yang udah lumayan lah ya, udah oke lah ya. Oke. Nah, kalau kita ini kan para penjual, mereka kan penjual ini, penjual mie ayam, entah itu pakai dorong gerobak, entah itu pakai tenda, entah itu buka warung, ya kan. Next, kita kepoin bisnis franchise-nya Bakmi GM. Semua pada suka ya Bakmi GM ya. Aku kemarin terakhir trip makan di bandara, rame dan memang enak, nggak pernah berubah rasanya. Kenapa? Karena dia franchise, ya kan? Nah, aku buka dia punya website. Ternyata Bakmi GM itu udah dari 1971, udah 50 tahunan. Terus dia satu hari melayani 30.000 pelanggan, teman-teman. 30.000, bayangin. 30.000, kita nggak usah hitung dia bilang untung sampai 30.000, enggak lah. Kita hitung dia punya harga realnya aja, semangkok 25. Coba dihitung, satu hari 30.000 nasabah, 30.000 customer. Les, kalau lu pakai handphone, lu mesti baringin lu punya handphone. Lu nggak bisa berdiri lagi, udah nggak cukup digitnya nanti. 20, tadi 25 apa ya? 25 pelanggan. 20 pelanggan ya. 25.000 itu harga real mangkoknya, karena kan dia franchise, dia nggak ada itu untung. Itu harga jual mereka realnya 25.000. Oke, satu hari 30.000 mangkok. 750 juta. Oke, kali 30 hari lagi dong. Waduh. Nah, terus ini yang bagusnya apa tau nggak? Itu bukan dia yang jual, dia cuma untung franchise. Kali 5% keuntungan dia berapa? Oke. Nggak bisa. Lu mesti baringin, tadi gua udah bilang, lu nggak bisa berdiriin, digitnya udah nggak cukup, lu punya kartu. Nolnya hapus aja, Les. Hapusin nolnya. 30.000-nya tuh dihilangin 3, masih bisa hitung lo. Oke, nolnya gue hilangin dulu bentar. Ntar belakang tambahin ya, 22 M ya? 22,5 M. Lu yang hitung, gue mana tahu, kali 5%. Kali 5% lagi? Iya dong, kan dia nggak jual, dia kan cuma terima franchise. Oh iya. 1 M-an lah. 1 M sekian. 1 M-an lo Iya. Kan teman-teman, terus dia ngapain? Dia nganterin mangkok nggak ke dia punya customer? Enggak, yang ngurusin malah mungkin si A, si B, si C, si Z, entah sampai di mana-mana kalau bisa keluar provinsi. Mungkin orangnya di Papua udah pada lagi nganterin, dia ngapain? Dianya lagi duduk nonton Netflix, atau dianya lagi ke London tanya siapa yang mau buka franchise-nya bakmi di sini, ya kan? Dia nggak ada megang itu mie loh teman-teman, dia nggak ada bikin seduhin dia punya mie loh, dia cuman franchisein doang, dia cuma bagi dia punya ilmu ke orang, dia cuma kasih dia punya bungkusan-bungkusan menunya ke orang yang kelola. Nah ini bedanya penjual sama pebisnis. Ini cuma bakmi doang 1 bulan bisa 1 M. Itu pun kita hitungnya 25.000. Nggak tahu, kadang ada yang pakai pangsit lah, ada yang pakai bakso lah, itu udah berapa lagi. Dan keuntungannya kecil, cuma 5%. 5% kecil loh, dibandingkan tukang bakmi gerobak, itu untungnya bisa 80% mungkin, 60% sampai 80%. Ya kan? Yang di tenda mungkin dia bisa untungnya lebih lagi. Karena jual makanan, kita tahu jual makanan itu gede banget untungnya. Tapi, kalau dia jadi penjual, dia terbatas, cuma bisa segitu-gitu doang. Nah, kalau dia franchise kan, dia bisa sampai 1,1 M tanpa dia terjun tangannya. Nah, seperti itulah agen asuransi. Kalau misalnya nanti kan aku bilang nih, kalian duduk, kalian coba hitung, ambil kalkulator, hitung. Seandainya kita jual sendiri, semua jual sendiri. Seberapa sanggup sih kita jual 1 tahun? Masing-masing kita tahu ya, untuk capai champion personal itu pun kadang-kadang nggak capai.
Tapi kalau unit bisa capai. Kalau kita fokus dengan membangun tim, unit champion itu pasti tercapai. Unit premier itu pasti tercapai. Tapi kalau kita jualan sendiri, kadang capai, kadang nggak capai. Champion doang loh, nggak mesti sampai premier loh. Kita nggak hitung premier yang 800 juta loh. Kita sadar lah ya kapasitas kita ya. Tapi kalau misalnya kita fokuskan waktu kita buat membangun tim, premier unit itu gampang dicapai. 1,5 M doang. Dibandingkan kita jual 800 juta personal. Seperti aku tadi bilang, champion aja jarang. Ya bukan ngomong kita merendahkan kemampuan kita jual, enggak ya. Memang ada orang-orang yang capai champion dalam 1-2 bulan. Ada juga setiap tahun konsisten seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan effortnya ketika kita membangun bisnis dan ketika kita personal selling, jauh lebih masuk akal kita capai premier dari unit. Oke? Nah, nanti kalian duduk terus hitung komisi kita selama kita personal selling seperti apa, 2018, 2019, 2020, 2021, coba dihitung. Karena ini untuk kita perlu case sendiri, kita perlu hitung sendiri supaya kita punya alam logiknya, otak kanan sama otak kiri sama otak kanan kita nyambung. Oh iya bener ya, jadi kita perlu hitung-hitungan. Ini bagus buat kita meyakinkan diri kita, meyakinkan alam bawah sadar kita, karena kita kan mau membangun, mau membentuk, mau mengafirmasikan unit itu berkembang di dalam kita punya bisnis ya. Nah jadi agen asuransi sehebat apapun kita menjual, komisi nggak mungkin bisa melampaui 200 juta per bulan. Ada yang bisa, ada, tapi itu manusia langka. Contohnya kayak si siapa, Sanjay Tolani itu bisa sampai MDIT, entah MDRT berapa ratus kali, TOT berapa ratus. Pokoknya dia jualan personalnya jago banget. Tapi yang seperti itu berapa orang? Sedikit sekali. Nah, kalau di Vision, kita lihat orang-orang yang udah jadi MDIT berapa orang? Banyak sekali, udah ratusan orang. Itu artinya lebih masuk akal kita membangun bisnis daripada kita personal selling, yang ujung-ujungnya mungkin akhirnya kita akan jadi entah tipes lah, entah apa sakit apalah. Jadi daripada kita mengorbankan waktu kita yang memang cuma 24 jam dipotong tidur, dipotong lain-lain, nggak mungkin kita akan bisa menyaingi orang yang membangun bisnis. Oke. Nah, itu sebabnya di sini kita kalau waktu rekrut orang, kita itu pebisnis, kita bukan penjual agen asuransi, penjual atau agen asuransi. Nah, kalau misalnya orang yang pakai gerobak dorong, mungkin orang yang ke rumah-rumah, kan dia gerobak dorong. Agen yang ke rumah-rumah nawarin produk, menjelaskan. It's okay untuk personal selling, bukan yang nggak boleh, tapi lebih bermanfaat, lebih besar ketika kita bisa fokus untuk membangun tim. Nah, kalau yang misalnya udah punya tenda, mungkin dia termasuk orang yang kayak kalau di asuransi lain kan mereka udah bisa buka kantor sendiri, atau kalau misalnya yang udah buka rumah makan mie ayam, mungkin mereka seperti agen-agen asuransi yang dia punya high class, dia punya customer itu orang-orang high class, mungkin yang seperti itu. Duitnya lebih banyak, bisa 36 juta tadi ya, satu bulan ya. Duitnya memang lebih banyak. Tapi ya segitu-gitu aja. Nggak akan bisa lebih daripada 200, maksimal pun 300 juta per bulan, dan itu pun hanya 2 tahun. Bayangin, setiap tahun harus seperti itu, setiap tahun harus seperti itu. Tipes udah pasti terjadi. Oke? Nah, pebisnis itu ngapain? Pebisnis Vision itu ngapain? Jadi kita ingat Mbak GM tadi, bisa dapat 1,1 M per bulan tanpa dia menjual sendiri. Ya seperti kita di sini, kita nggak personal selling lagi, tapi kita meeting unit, kita bangun tim, kita ngerekrut. Kerjaan kita setiap hari sebagai BP itu adalah merekrut, membimbing, dan mempromosikan mereka menjadi BP. Dan itu diduplikasikan ke mereka sampai ke generasi-generasi berikutnya di dalam tim kita. Oke, kemarin kita sempat ya, kok Jun ada breakdown layar biru, terus aku tadi juga ngambil tulisannya Ciinge. Jadi waktu aku lihat tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya, itu angka-angka di, kelihatan nggak ya? Oke, angka-angka di dia punya, kalian punya lah ya, ininya ya. Angka-angka di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu tuh waktu di bagian OR-nya, itu bisa sampai jauh lebih banyak daripada komisi sama OR unit dan komisi itu terbatas. Jadi kayak kita promosi 3, berarti hanya 900 juta aja dari
omset unit kita kali persentase. Nah, tapi kalau misalnya itu OR generasi kedua, royalti ya, royalti itu bisa sampai miliaran. Duitnya itu di royalti. Duitnya bukan di OR unit atau di komisi kita. Gedenya angkanya bisa sampai ratusan juta, miliaran, itu ada di dalam OR generasi-generasi. Jadi selain itu, kita kan tahu batas kemampuan kita. Kita bangun unit, ya maksimal mungkin bisa 5-8 orang. Ada beberapa orang yang bisa sekali naikin BP itu 1 tahun bisa 8 orang. Gue nggak ngerti caranya gimana, tapi kita akan temukan caranya. Kalau kita udah fokus, kita mau lakukan itu. Nah, kalau misalnya segitu ya segitu aja. Bisa nggak satu orang menaikkan 25 BP dalam 1 tahun? Kelihatannya agak sulit ya teman-teman ya. Kelihatannya agak sulit. Tapi kalau dalam 1 tahun generasi itu, satu grup itu bangunkan, naikkan, promosikan 25 sampai 50 BP, masuk akal nggak? Ada, itu terjadi di Vision. Karena ada beberapa orang yang ngomong, BP direct nggak sampai 10, tapi BP generasi BP grupnya yang naik bisa sampai 25 orang, 50 orang. Nah, itu berarti bisa terjadi. Kenapa? Karena bukan kita satu orang yang ngerjain bisnis ini, bukan kita satu orang yang ngerekrut dan membangun tim, tapi setiap orang masing-masing seperti onde-onde 5. Kita bangun 5. Yang 5 itu bangun 5, udah 25. Yang 25 ntar generasi ketiganya bangun 5, udah 625. Jadi setahun bisa naik BP dalam grup 625, itu bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena masing-masing hanya kerjakan 5 doang. Jadi OR dan komisi itu akan dikalahkan dengan nominal royalti. Kalau bisnis ini kita bisa kembangkan, franchise ini kita bisa duplikasikan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi kita setelah dengar ini, aku mau semua kita itu fokus membangun tim kita. Kita harus tahu, inilah Kojun sama Kopong dulu waktu itu agak sempat beda ya. Kalau Kopong waktu itu membangun tim. Kalau Kojun sama Cimeti itu kayak apa ya? Katanya selalu ngomong tim sapu bersih. Personal selling mereka luar biasa. Tapi 2 tahun, 3 tahun ini aku lihat Cimeti udah mulai, tim BP-BP-nya udah mulai berkembang. Kojun udah mulai banyak jumlah BP-nya dibanding dulu. Kalau dulu cuma aku, Novi, sama siapa lagi ya? Siapa kok? Siska itu pun baru kan kok. Ervin. Waktu zaman aku Ervin. Jadi Novi, Ervin sama aku. Nah, kita doang. Habis itu yang lain nggak ada. Tapi di 2 tahun terakhirnya aku lihat di BP baru banyak banget, di grup udah mulai muncul, udah mulai belasan, udah mulai mau 20 ya kan. Udah banyak banget. Nah, itu memang seperti itu yang kita mau jadikan tujuan kita. Kita mau membangun bisnis ini melalui franchise. Kita mau sharing, kita mau bagikan peluang yang bagus ini ke banyak orang yang kita lihat mereka punya kapasitasnya. Mereka mampu, mereka butuh, dan mereka mau melakukan sesuatu yang berbeda untuk merubah hidup mereka. Oke, ini kata Opung, Akong Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kita nggak mau ya teman-teman, kita nggak mau jadi penjual asuransi, kita mau jadi pebisnis asuransi. Ketika kita jadi pebisnis asuransi, kita nggak closing, tapi income masuk. Ada orang-orang lain yang lagi closing, ada orang-orang lain lagi kerjain bisnisnya. Kita juga bukannya berarti malas-malasan, enggak. Kita melakukan bagian kita membangun tim juga yang baru, karena setiap tahun kita membangun tim, dan orang-orang yang kita rekrut itu mereka juga membangun tim. Nah, itulah yang akan membuat kita itu punya passive income. Jadi Warren Buffett ini ceritanya tentang saham, tapi ini juga bisa kita aplikasikan ke bisnis kita. Kalau kita nggak temukan jalan untuk membuat uang, untuk menciptakan uang, untuk earn money, selagi kita lagi tidur, kita harus kerja sampai kita mati. Kita nggak ada yang ngebayangin lah ya, waktu kita udah umur 65, kita masih ke rumah-rumah orang tawarin asuransi, ngejelasin asuransi, udah cari kacamataku tadi di mana ya? Nah, udah seperti itu teman-teman, kita nggak mau kayak gitu. Sekarang kita lagi fit, kita lagi muda, kita bisa mungkin jadi penjual. Tapi kalau kita udah umur gocap 60, 65, nggak mungkin kita masih jualan asuransi. Nah, kalau di bisnis Vision itu dalam 7 tahun income udah 250 juta, teman-teman, posisi seperti itu kayak Kodeni sekarang. Kodeni apakah perlu personal selling? Nggak perlu. Tapi apakah dia masih bangun tim? Masih, teman-teman. Dia masih rekrut orang.
Jadi dia masih bangun tim, masih rekrut orang, masih billion unit setiap tahunnya, nggak pernah enggak. Habis itu dia bisa ngapain? Dia bisa jadi pembicara, bisa motivasiin kita. Nah kita pun seperti itu. Kita ngelihat income-nya Koden, berapa M sebulan, kita mikirin duitnya mau dipakai buat apapun, bingung ya kan teman-teman. Sebenarnya nggak usah bingung sih, gampang aja ngabisin duit mah gampang. Tapi kita bisa nggak perlu jualan, nggak perlu ketok pintu orang, nggak perlu buat janji temu sama orang untuk jualan. Kita janji temu sama orang dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang baru masuk ke dalam lingkaran kita untuk merekrut. Terus kita ngomong sama orang adalah ketika kita memotivasi kita punya tim. Kita jadi pembicara doang, teman-teman. Kita nggak jadi penjual. Kita cuma pebisnis yang lagi membangun bisnis kita. Nah, seperti itu. Wake up call hari ini aja, teman-teman. Makasih. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Aku balikin ke Alex. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Oke, beri aplaus dulu dong buat Ci Grace. Thank you Ci Grace, penguatannya. Kita semakin dikuatkan bahwasanya kita di sini nih bukannya menjadi penjual pribadi, ya kan? Kita di sini ada pembisnis teman-teman, ya kan? Begitu luar biasa teman-temannya. Kita hari ini disadarkan lagi, tuh teman-teman. Kita nggak boleh beli franchise tuh teman-teman loh. Di sini dikasih gratis, tis. Semua resepnya semua dikasih gratis, tis juga semua trainingnya, ya teman-teman. Bumbu-bumbunya semua udah kasih, ya kan? Siapa yang nggak pengen punya franchise juga seperti Pak BGM? Pengen teman-teman semuanya ya satu bulan bisa 1 M lebih loh. Itu pun cuma ya mungkin itu juga lagi nonton Netflix ya Cie ya. Atau mungkin jangan-jangan dia lagi dijalankan bisnis ini juga sih. Oke, thank you guys, thank you. Oke, teman-teman, ada yang mau tambahin? Ya, teman-teman, jadi yang teman-teman yang BP ya itu ya, tadi yang Grace ya sudah reminder ya, kita fokus bangun unit. Tapi nggak ada salahnya tetap kalau ada kesempatan ya tetap personal selling ya, teman-teman. Karena memang personal selling itu yang akan memboost income kita lebih cepat ya di awal. Karena kan kita perlu di awal-awal kan kita memang perlu income tambahan buat treat tim ya, kasih kontes ke tim ya. Jadi boleh imbang gitu ya, teman-teman. Nah, nanti tapi ujung-ujungnya itu pasti bangun tim, teman-teman. Oke, itu ya, teman-teman. Oke, thank you lagi Coach Jun untuk penguatannya lagi. Benar sih teman-teman ya, saya juga merasakan sih mungkin waktu awal-awal saya boleh share dikit ya, mungkin waktu awal-awal saya sama Feni juga mungkin masih galau gitu loh, karena kan kami kan juga instan punya BP gitu loh. Jadi pada saat kami masih instan, wah ini antara mau personal selling atau mau apa ya gitu ya. Akhirnya karena penguatan juga dari Coach Jun Cimeti, ya udah kalian coba pesan reporting dulu untuk personal selling kalian gitu loh ya, sampai coba kita cari. Ya, memang kami sedang mencari juga, hanya saja memang kemarin ada jasa bangunnya. Tapi kami percaya sih, yang penting kesalahan yang pernah kami lakukan ya sudah jangan lakukan lagi kali ini gitu sih. Ya, terutama apa? Yang meeting unit gitu loh. Ya, jadi kami juga kami sudah rutin sekarang untuk meeting unit walaupun coba lagi hari Minggu karena teman-teman kami kan ada sebagian masih kerja nih. Jadi ya udah meeting unitnya hari Minggu aja. Mereka juga oke, fine, sudah kami lakukan sih teman-teman. Jadi ya mungkin hal yang dari kecil dulu ya teman-teman ya, kalau tiba-tiba mau bilang unit tapi kalau kita nggak pernah meeting nggak apa-apa juga mungkin agak susah. Saya pikir itu aja sih teman-teman, saya tambahin juga. Oke, ada yang closing minggu ini kok? Tadi aku lihat di masih belum ada ya, mungkin teman-teman leader yang tahu boleh info. Oh ya teman-teman, itu kalau upgrade existing nasabah ke HSCPP itu juga masuk ke omset pribadi ya. Misalkan dia buka tahun lalu, tapi kita upgrade-nya sekarang. Nah, tapi memang di produksi mingguan nggak muncul, tapi secara di portal nanti nambah, dan komisinya juga nambah gitu. Oke, thank you kok. Ya kemarin saya juga lagi mencoba sih, cumanya ternyata saya sudah bayar, baru saya upgrade. Kita nggak bisa kalau ternyata harus sebelum upgrade kita jangan bayar premi dulu ya gitu ya kok ya. Iya, nanti di belakangan les biasanya les. Ya, oke, thank you kok. Ya, teman-teman ada yang mau tambahin lagi sebelum kita akhiri untuk wake up hari ini? Oke teman-teman. Semangat teman-teman ya. Kita masih dari bulan 2 ini ya masih bisa kita kejar
minimal 9 bulan ke depan ini kita masih bisa kejar ya teman-teman ya, untuk sampai kita semuanya ke billion unit juga. Oke teman-teman, yang kalau bisnis partner juga, saya doain semuanya tahun ini semuanya selesai. Ya Alexander, setelah ini hadir. Ya Alexander, Alexander ya, oke ya. Ya kita semuanya capai yang champion, by personal pun, by unit pun semuanya kita capai semuanya. Amin ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, kita berikan aplaus lagi sekali lagi untuk Grace. Thank you semuanya untuk attention-nya. Thank you semuanya ya untuk kehadirannya. Kita besok lanjut lagi ya untuk kehadirannya. Thank you. Coach mau foto. Oh iya, lupa. Absensi juga. Absensi juga ya. Oke teman-teman, kita foto. Alex mungkin masih udah di kantor ya. Oke. Kita foto ya. Alex lagi di jalan sih. 1, 2, 3. Tambah sisi deh. Thank you semua.